sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pertama-tama ya tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman sehingga kita bisa melakukan sholat berjamaah di musala ini. Karena ulun kira tanpa iman kita mungkin tergerak untuk melakukan sholat, mengambil keutamaan salat berjamaah dan di awal waktu. Kemudian juga kita juga harus istilahnya bersyukur karena sudah diberikan nikmat umur setelah nikmat iman, karena kita mungkin melihat, mendengar, dan bahkan mungkin menyaksikan dan menghadiri mungkin beberapa saudara kita yang memang belum diberikan Allah kesempatan, tidak diberikan Allah kesempatan untuk mendapatkan ataupun untuk bertemu di bulan Ramadan. Jadi ya, nikmat umur juga adalah nikmat yang benar-benar harus kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita. Kemudian beliaulah yang berkorban, beliaulah yang rela istilahnya mengorbankan banyak hal sehingga agama Islam, risalah Islam ataupun syariat Islam bisa sampai ke kita. Makanya kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, selain mendapat ridha Allah, ya mudah-mudahan kita selalu berdoa juga, mudah-mudahan juga mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ulun mohon maaf, ini mungkin sedikit di luar tema lah, karena ulun kira masalah kesehatan secara umum ya artinya paling-paling ya mungkin ada berkah sahur di sana, kemudian secara kesehatan, kemudian sudah secara kesehatan juga puasa ini jelas istilahnya membuang racun-racun di tubuh, di mana saat kita tidak memasukkan zat makanan, khususnya glukosa ataupun lemak ke dalam saluran cerna, maka otomatis sel-sel lemak yang memang ada di tubuh kita yang akan dibongkar untuk jadi istilahnya jadi energi. Dan kadang-kadang juga sel-sel yang memang sudah rusak dan sudah bersifat istilahnya patologis, dengan kita berpuasa maka sel-sel patologis itu kada dapat makan, kada dapat, sehingga akhirnya sel-sel patologis yang sudah sifatnya berubah biasanya langsung mati. Makanya banyak sekali penelitian di kesehatan dan bahkan mungkin teori diet bahwa memang semakin istilahnya usia kita semakin bertambah, maka jarak untuk ataupun selain jarak juga kualitas dan kuantitas makanan pun harus kita benar-benar jaga. Dan bahkan yang terbaru itu kan ada istilahnya ada diet yang 8 jam puasa, berapa jam sisanya, atau 12 jam puasa, ininya baru bebas, makan bebas. Disitulah dari situ sebenarnya terapan dari puasa Ramadan khususnya. Kemudian secara umum sebenarnya kesehatan kada jauh-jauh dari itu, tetapi pada kesempatan ini juga ulun hendak sedikit mungkin mendengar mentadaburi kisah. Jadi zaman Nabi itu dulu ada saat Nabi dan para sahabat itu ya mungkin di masjid dan mungkin kayak taklim ini, tiba-tiba
Ada orang lewat, istilahnya mungkin orang hendak, mungkin bahasa kita di sini hendak ke hutan kah, membawa cangkul kah, tapi di Arab mungkin ada depang bahu malah. Jadi laluanlah ada beberapa sahabat yang istilahnya mengkritik, kenapa nih kita ada taklim lawan Nabi, artinya Nabi Muhammad SAW, kenapa orang tuh malah begawi, nah, malah kada umpat, kada rugi kah? Nah, tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi, bahwa orang yang lagi begawi, yang inya artinya mencari nafkah yang halal, gasan anak bininya, gasan dirinya, itu kada kalah dengan yang di masjid, kada kalah yang taklim. Dan kalau kalau kita hari ini kan ulun aja, ini zaman contohnya tuh pas zaman Nabi seorang, artinya yang lagi bertaklim, sahabat berucap, artinya aja Nabi mendengar, artinya kan bercari aja lebih bagus tuh gasan daripada mendengar taklimku asal gasan kebutuhan. Mungkin jadi itu, dan mudah-mudahan kisah itu bisa istilahnya menjaga hati kita, bahwa bila kita takana kawa sholat berjamaah tepat waktu, kawa beramal ibadah, dan kita melihat sesuatu yang mungkin kelihatan mata rada-rada kurang pas, kita kada langsung menghakimi, karena artinya banyak hal di dunia ini yang kadang-kadang ya kada bisa, cuman bayangan kita aja. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita dijagakan hati dari merasa paling alim, merasa paling banyak beramal, dan mudah-mudahan kita juga kada dibukakan hati supaya untuk kada memvonis orang lebih rendah dari kita. Mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf, dan alhamdulillah ini dari tim, sebagai informasi, ini dari tim rohani RSHD, ada kegiatan kultum, dan mungkin kena sedikit dimodifikasi aja, karena memang juga secara dalil mungkinlah zikir ba'da salat tuh mungkin lebih ini. Walaupun ada aja pulang yang mungkin berpendapat bahwa selama taklim tuh, selama masih saling melakukan hal yang ingat dengan Allah, insya Allah ya sebenarnya kada memutus ibaratkan ibadah, ataupun kada memutus dalil, karena habis itu dilanjut zikir, kada memutus sebenarnya. Tetapi kan karena ini tadi kearifan lokal kita, mungkin berzikir dahulu, bangun dahulu, mungkin sembahyang sunat dahulu, mungkin kita mengikuti kearifan lokal. Karena kan mungkin ada kisah juga loh, di mana Nabi sembahyang zuhur ke asar kah, 3 rakaat aja, artinya sudah bertaklim, berjalan sidin sampai muka lawang, hanya dipadahi pada tertinggal serakaat, langsung maju sembahyang lagi. Itu juga jadi istilahnya dalil kita bahwa selama kita masih ingat, artinya ingat kepada Allah, ataupun dalam suasana yang masih istilahnya religius lah, sebenarnya masih tersambung. Jadi artinya kan malah bukan maulang Nabi sembahyang 4 rakaat, tapi cuma menambahi serakaat. Walaupun sudah terpandir mungkin, tetapi mungkin pandir Nabi ya, mungkin pandir pepadahan, pandir zikir pada Allah, mungkin itu. Lah, jadi mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih pada tim kerohanian Rumah Sakit Barabai, Rumah Sakit RSAD. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu bisa bermanfaat buat sesama umat Nabi Muhammad, dan itu juga menjadi ini kita dalil kita karena di akhirat untuk minta syafaat pada beliau. Ulun akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.